Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua guys, Muhammad Reza Ananda. Kali ini gua akan coba, kasih lihat ke teman-teman, gameplay dari back terbaru yang gua ambil. Jadi ini back bansos yang kemarin, baru aja dibagiin di awal tahun 2026 ini. Tahulah ya pasti siapa back yang gue maksud. Gak lain gak bukan dan dia ini adalah Dean Huijsen. Jadi selain Dean ini gua akan coba spill juga racikan dari, back timnas Indo yang gue punya juga. Yaitu Justin Hafner, iya. Fun fact-nya, 2 orang ini sebenarnya mereka sama-sama darah Belanda. Bisa dibilang dominan darah Belandanya ya, tapi 2 pemain ini memilih jalan yang berbeda. Jadi si Justin ini jadi pemain timnas Indonesia, sedangkan Dean Huijsen dia ambil alih warganegaraannya jadi Spanyol. Kita cek dulu untuk Dean Huijsen-nya, dia di sini gue pakein booster shutdown, booster bawaannya ini dia pakai rebuilding ya. Dan untuk statistiknya, teman-teman bisa lihat di sini. Oh iya, dia ini sebenarnya untuk skill spesialnya itu kalau nggak salah Visionary Pass ya. Cuman karena gue butuh maksimalin dia di CB, jadi gue nggak mentingin statistik, passing-nya. Jadi passing-nya gue bikin, 80 buat low pass-nya, terus buat umpan lambungnya gue bikin 75. Ya, karena gue nggak ajak si Din ini nih main umpan-umpan gitu ya. Emang fokus buat mecah serangan aja. Nah, di sini statistik bertahannya enak banget nih, kesadaran bertahan dia 97, tackle 92, agresinya 90, dan keterlibatannya 95. Gak lupa gue bikin dia supaya bisa speednya biru, jadi di sini gue bikin supaya speednya ini jadi 91 dan dia punya stamina 91. Enak nih dipakai buat main full time ya. Oh ya, di sini kita coba cek dulu untuk, skill bawaannya dia nih, dia bisa sundulan, one touch pass, terus juga ada umpan terobosan, umpan berbobot. Nah, ini dia yang jadi skill-nya ini umpan mata elang atau visionary pass, terus juga dia ada pengeluaran ketat, terus intercepsi, pemblokir, dan superioritas udara. Oh iya, sama satu lagi semangat juang. Di skill tambahannya gua kasih nih, tambahin aja sampuan akrobatik, bantu bertahan, umpan silang akurat, trick to meet, sama tembakan menukik. Kayak gitu sih. Untuk kasihkannya kayak gimana? Nanti teman-teman bisa, screenshot aja di layar berikut ini, oke? Oke, next, gue akan coba spill, racikan dan statsnya dari si Justin Hubner ini. Di sini untuk booster yang gue pakai, dia booster, defending, karena waktu itu gue kebetulan dapetnya ini. Untuk booster bawaannya dia pakai shutdown, untuk statistiknya kurang lebih jadi kayak gini, dia punya kesadaran bertahannya 98 ya, tackle 95, agresi 97, dan keterlibatannya 95. Ini bisa dibilang sebenarnya statistiknya 11-12 sama Dean Huijsen ya, cuman, minusnya si Justin ini dia kurang di tinggi badan aja. Kalau si Dean kan dia sampai 195 senti, nah si Justin ini nih tinggi badannya cuman 187. Cuman ya kalau untuk ukuran back ya. Nah, nggak ketinggalan juga gue bikin supaya speednya ini jadi 90. Terus kontak fisiknya 90, tapi sayangnya staminanya nggak sampai 90 ya, dia cuman 89, kayak gitu. Untuk skill bawaannya ini dari Justin ini lumayan OP sebenarnya untuk ukuran CB ya, untuk ukuran CB, tier bawah ya. Gua nggak bisa bilang dia bansos juga karena memang dia ada di pack berbayar, walaupun gue juga dapetinnya dengan cara gratisan sebenarnya. Di sini dia punya 2 special skill yaitu benteng atau fortress sama benteng udara atau nama lainnya aerial fort. Nah, kayak gitu. Untuk skill tambahannya di sini gue tambahin umpan terobosan, sombrero, lah ini gue juga nggak ngerti nih apa, gue dapetin random soalnya. Terus juga gue tambahin sundulan, umpan satu sentuhan, sama umpan silang akurat. Jadi umpan satu sentuhan ini sebenarnya penting untuk dimiliki semua posisi player ya, karena ini bakal menunjang juga ketika kita pengen main serangan balik cepat atau serangan balik biasa, long ball, apa namanya counter juga bisa lah ya pakai skema one touch pass ini. Ini penting. Oh ya, untuk racikannya nanti teman-teman bisa simak aja, screenshot aja di screen berikut ini. Dan langsung aja kita coba di gameplay, cuma kali ini gue akan coba untuk tidak memainkan mereka di game lawan AI, gue akan coba main PVP ya. Tapi PVP-nya di sini gue nggak main, event atau divisi karena, besok kebetulan divisinya itu udah mau reset season. Jadi ya udahlah, kita akan coba main quick match aja. Karena kan di sini juga sebenarnya match-nya PVP juga, jadi nggak masalah. Harusnya tensi pertandingannya sama aja gitu ya. Dan langsung aja kita coba cari lawannya. Nah, di sini kita dapat lawan yang di atas kita nih overall ratingnya. Tapi harusnya sih ya skill ya yang berbicara di lapangan. Kita lihat sini squad dia kayak gimana nih. Squad dia, wow dia pakai 4-3-1-2. Well, lumayan mengerikan squadnya dia. Cuman sayangnya masih pakai kiper highlight ya. Belum pakai kiper yang epic atau showtime gitu ya. Langsung tag kita ke pertandingan. Let's go. Kali ini gua nggak akan banyak komen-komen ya karena gua akan fokus ke pertandingannya.
Oh iya, untuk pertandingan kali ini gue coba eksperimen pakai settingan grafis stadion yang standar ya. Jadi supaya nggak terlalu sepi. Kayak biasanya kan gue pakai settingan stadion ala-ala zaman COVID ya, nggak ada penonton. Di sini gue coba bikin supaya ya meriah sedikit lah, settingan standar. Tapi di sini suara komentatornya gue matiin ya, supaya nggak gitu nge-lag. Oke, oke, ada Dean Hudson, buang aja ke belakang, nice. Victor Baya, pendek aja. Sylvester, Rekard langsung ke depan lagi, nice. Oke, buruan oper, bawah dulu. Oke, nice. Nice move. Ke atas. Allah Akbar, ke body itu atep segede gitu. Kena Van Baiten yang besar luar biasa dan pastinya offside. Jelas banget itu offside, Bang. Kecepatan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita fun game aja. Karena kalau misalkan gue mainin lagi divisinya, mau itu divisi AI atau divisi yang PvP, itu riskan untuk diblok lagi karena beberapa hari lalu tuh gue sempet frustasi ketika gue mainin yang ada malah gue dibikin drop terus gitu loh ratingnya. Takutnya nanti malah nggak bisa mempertahankan posisi gue di divisi 2. Iya, teman-teman gak salah denger, gue emang bukan abang-abangan divisi 1, tapi memang gue spesialis konsisten di divisi 2 ya, tapi ya udahlah ya. Wah, ternyata nggak offside loh. Dan kita bisa dapat corner ya. Kita pakai strategi coming from behind aja kayak biasanya. Oh, ternyata dijagain. Oke, nggak jadi. Langsung saja oper dan ayo dong sundul sundul. Waduh, basical kick dong. So-soan banget basical kick. Siapa tuh? Frank Rijkaard ya? Aduh, ngapain coba? Oke, nice. Ada Atep di sana. Atep. Kita coba Atep. Allah Akbar, kurang kenceng. Kurang kenceng. Oke. Oke. Nice. Idih, gagol dong. Parah, parah. Udah enak tuh skemanya. It's okay. Nanti kita coba lagi. Oke, kita ke atas aja. Di sini gue ngepresnya pakai lari dan menekan ya. Gue nggak biasa pakai membayangi. Gue nggak jago. Kalau pakai membayangi itu gue malah biasanya suka salah kontrol gitu. Ricky Puig, waduh, Wesley Sneijder di sana. Wah, dia pinter, dia mancing-mancing kita, guys. Kena offside. Oke lah, it's okay. Kita lambungkan aja ke depan. Aduh, nggak dapet. Waduh, Frank Rijkaard. Emang Frank Rijkaard ini dia kan emang udah tipikal pemain jangkar ya. Tapi di sini gue juga tambahin instruksi supaya dia jadi di flying dan itu ternyata sangat membantu supaya dia bisa bantu bertahan lebih dalam lagi. Oke, nice. Dean Hudson ke atas aja. Oke, aduh, kepotong. Oke, nice. Ricky Puig potong lagi. Oke, ke bawah aja kita. Nice. Oke, maju. Yuk maju yuk. Maju. Maju lagi. Aduh. Itu kalau misalkan Snyder tadi nggak dijagain, mungkin gue bisa shooting atau tadi keputusan gue yang mungkin sedikit salah. Tadi ketika tackle musuh tuh nggak kena, harusnya tadi bisa kita shooting aja ya. Sekali-sekali kita coba corner langsung kayak gimana. Jadi gue sebenarnya nggak jago corner ya, tapi kita lihat aja nanti gimana. Uh, ya begitulah guys. Di babak pertama kita masih imbang 0-0, tapi kita lumayan unggul penguasaan bola nih. Kita juga ada peluang 3 kali tembakan ke gawang. Oke, nanti kita coba lagi di babak kedua. Nice.
Oke, kita coba lagi. Dipakai Turam. Van Baiten. Tapi gue salut sih, maksudnya di meta yang sekarang yang membutuhkan back dengan speed gitu ya, dia masih berani pakai back Van Baiten, dimana Van Baiten itu setahu gue speednya itu pelan guys. Oke, nice. Aduh, wih, penalti guys. Kita dapat penalti, lumayan. Dapat jatah gosok voucher nih, semoga kita bisa tuntaskan ya guys. Kita gak usah pilih-pilih penendang, kita langsung pakai kokcu aja. Ayo, kemana? Kanan, kiri, apa tengah? Kanan, kiri, tengah aja lah guys. Kita coba. Bismillah. Semoga bisa. Ya, itu dia. So, oke, kita coba amanin poin dulu ya guys. Oke, kita fokus ke gameplay lagi. Ada Dean Hudson di sana tadi. Kita maju. Dean Hudson maju. Oke. Ada nice. Aduh, kebanyakan gocek-gocek kita. Oke, press terus. Aduh, gagal press. Wah, acak-acakan. Waduh, pemain belakangnya kita disorganize. Pelan dulu, pelan dulu. Pelan dulu. Oke. Aduh. Nice. Oke. Kita fokus kemana ya? Ke atas aja. Gagal. Aduh. Hati-hati, 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 hati-hati. Aduh, record 2 kalah speed. Record 2 kalah speed. Nice. Victor Baya Gontong lagi on fire. Oke lah. Waduh, dia strategi umpan deket nih. Kita bikin pusing aja dia. Oke. Aduh. Turam. Nice. Snyder. Oke. Wah. Oke, ke bawah aja kita. Ada Sylvester di sana. Oke. Nice. Kokcu. Kita lari terus. Aduh. Sundulannya nggak akurat. Ya walaupun LHJ ini bisa diajak sundul tapi ya timing harus pas ya. Nggak bisa disamain sama player-player yang emang dia bawaannya punya skill bullet header ya. Nggak kayak gitu. Oke. Kita press aja. Aduh, dia kayaknya nggak niat main. Antara nggak niat main sama dia coba mancing-mancing kita ya. Nice. Dapat pelanggaran lagi kita. Kalau nggak salah si Atep ini dia punya skill gamesmanship, artinya keahlian di mana dia ini bisa gampang mancing lawan untuk bikin pelanggaran ke pemain kita gitu ya. Itu yang gue suka dari Atep. Oke, nice. Aduh, gagal lepas. Lepas Atep ya guys. Oke, aduh duh. Kalah cepat kita. Sylvester, ayo bayangin aja bayangin. Snyder. Oke, dek. Balik lagi ke belakang. Wah, ternyata Raul kita udah masuk, guys. Di sini gue punya Raul Bansos yang big time, yang dia keahliannya itu dummy runner ya. Kalau nggak salah hampir semua kartunya Raul ini dummy runner ya. Wah, ini barusan nih. Untung aja syutingnya Snydernya punya lawan nggak jebol ya. Dan di match ini kayaknya gue kurang memaksimalkan Snyder ya. Karena harusnya Snyder ini dipakai untuk shooting bagus tuh. Terutama untuk shooting lengkungnya ya. Walaupun bukan blitz clearer, tapi pressing jarak dekatnya itu bisa diandalkan. Oke, kita fokus pertahanin skor aja. Karena kayaknya menang kita. Nice. Oke lah, kita bisa menang guys 1-0 lawan tim yang teman-teman bisa lihat kayak tadi ya. Squadnya cukup
menyeramkan. Lumayan lah menang dengan hasil gosok voucher ya guys ya. Ya, kita lihat rating pemainnya kita kayak gimana. Wih, Kokcunya 7,5. Ya jelas lah ya man of the match. Dia bisa kontrol the game, terus dia juga jadi penentu kemenangan dengan cetak gol penalti. Ya nggak salah kalau dia jadi MVP ya. Gitu. Kita coba lihat pemain lawan tadi siapa aja sih? Wah, Alisson. Dia punya Maldini, oke, benar. Sneijder, Paul Scholes, oke, Vini Showtime, Xabi Alonso yang Spanyol. Oh, dia punyanya Baresi ya. Baresi ini sebenarnya bagus, cuman memang minusnya di tinggi badan. Oke, dia punya KDB yang baru, Bansos juga, David Villa, Van Basten, wah turam Juve nih. Ini serem nih. Torres yang ini kalau nggak salah Torres 500 koin sama Park Ji-sung. Oke lah, mungkin sampai sini dulu aja kali ya. Kalau misalkan teman-teman suka sama konten kayak gini, suka sama konten-konten gua main PVP di laga cepat kayak gini, coba tulis di komen aja. Siapa tahu bakal gue buatin lagi kontennya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.